وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم ارحمنا بالقرآن فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayol ikhwatal iman rahimakumullah. Alhamdulillah bahwa Allah Subhanahu wa taala masih berkenan mempertemukan kita di majelisnya yang mulia di Masjid Mujahidin, dan seperti biasa pada Selasa ba'da subuh kita membahas tentang sirah nabawiyah yang merujuk kepada kitab Al-Minhajul Haraki li Siratin Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Munir Muhammad Al-Ghadban rahimahullah. Dan pada hari ini kita melanjutkan pembahasan di karakteristik yang kedua, di mana pada karakteristik yang kedua ini Syekh Munir Al-Ghadban mencoba untuk menganalisa kembali setelah pada pembahasan buku yang pertama sebetulnya sudah disinggung persoalan tentang hadisul ifki, berita bohong, berita dusta, berita fitnah yang menimpa istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Aisyah radhiyallahu anha. Dan ada banyak analisa yang diutarakan oleh beliau tentang hikmah yang bisa kita petik terkait dengan persoalan hadisul ifki ini, berita dusta ini. Ayol ikhwatal iman rahimakumullah, beberapa catatan yang diberikan oleh beliau ini merujuk kepada pembahasan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di Quran surat An-Nur ayat 11 sampai ayat 20, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan 10 ayat ini sebagai satu bentuk pembelaan yang diberikan kepada istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jauh melampaui keinginan yang diharapkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, di mana Aisyah ketika itu untuk menepis hadisul ifki yang beredar di kalangan kaum muslimin, yang itu ditiupkan oleh orang-orang munafikin yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay, maka beliau ketika itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar suaminya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberikan mimpi, yang mimpi itu seperti yang diharapkan oleh Aisyah dalam rangka memberikan gambaran bahwa Aisyah tidak seburuk yang dituduhkan di dalam berita bohong tadi, di mana Aisyah radhiyallahu anha diceritakan, diisukan ia selingkuh dengan seorang sahabat, Safwan bin Mu'attal, padahal mereka berdua ini, Aisyah radhiyallahu anha maupun Safwan bin Mu'attal radhiyallahu anhu, adalah orang-orang yang bersih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak seperti yang dituduhkan oleh orang-orang munafikin bahwa mereka berzina, bahwa mereka berselingkuh dan sebagainya.
Maka Aisyah sekali lagi mengharapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan mimpi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyebutkan gambaran bahwa Aisyah bersih dari tuduhan-tuduhan itu semuanya. Tapi Masya Allah, ternyata Allah memberikan sesuatu yang lebih, sesuatu yang ini mengangkat derajat Aisyah radhiyallahu anha di hadapan kaum muslimin sampai hari ini, yang menceritakan tentang keagungan Aisyah radhiyallahu anha, yakni dengan turunnya An-Nur ayat 11 sampai 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm walladzi tawalla kibarahu minhum lahu adzabun adzim. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapatkan balasan dari dosa yang dikerjakannya, dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya azab yang besar. Ini ayat yang ke-11 dari Quran surat An-Nur, di mana Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kabar kepada Aisyah, kepada kalangan kaum muslimin lainnya, bahwa yang turut andil membesarkan hadisul ifki, berita dusta itu, tidak sekedar orang-orang munafik, tetapi justru kalangan kaum muslimin yang begitu mudah terprovokasi oleh orang-orang munafikin, sehingga mereka mengambil peran untuk menyebarkan berita dusta ini. Maka Allah di dalam 10 ayat di Quran surat An-Nur ini, menurut para mufassirin, Allah bermaksud untuk memberikan peringatan, memberikan tarbiyah kepada kaum muslimin, tidak kepada orang-orang munafikin. Karena sebab sebagian besar yang ternyata mempunyai andil dalam penyebaran berita itu dari kalangan mereka sendiri, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, innalladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita dusta itu adalah dari golongan kamu juga. Siapa dari golongan kaum muslimin yang turut andil menyebarkan berita dusta itu? Menurut Aisyah radhiyallahu anha, ada 3 orang yang dalam pandangan beliau bertanggung jawab atas tersebarnya berita dusta itu. Yang pertama adalah Mistah bin Usasah bin Abbad bin Muttalib radhiyallahu anhu. Mistah ini masih ada hubungan dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bapaknya Aisyah. Mistah ini adalah Ahlul Badar, sahabat yang ikut andil dalam Ghazwatul Badar, dalam pertempuran Badar. Dan Mistah bin Usasah ini pula yang mendapatkan santunan rutin dari bapaknya Aisyah, dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi Masya Allah, ketika terjadi berita dusta ini, Mistah mengambil peran dengan menyebarkan berita ini di kalangan kaum muslimin. Maka ini pula yang kemudian membuat marah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dengan cara apa? Sampai-sampai Abu Bakar bersumpah untuk tidak memberikan bantuan lagi kepada Mistah bin Usasah, sebagai wujud kemarahan yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini. Karena menurutnya ini orang yang tidak tahu budi, tidak ngerti balas budi. Bagaimana dia yang selama ini disantuni oleh Abu Bakar, ternyata diam-diam dia punya peran yang cukup besar dalam menyebarkan berita dusta yang menimpa anaknya, yakni Aisyah radhiyallahu anha. Maka sumpah dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini kemudian juga mendapatkan teguran oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena apa? Karena itu sesuatu yang tidak benar. Tidak boleh memutuskan hubungan, tidak boleh memberikan kemarahan atas berita dusta itu yang kemudian menyebabkan amal solehnya terputus, yakni amal soleh yang ia tunjukkan dalam rangka membantu si Mistah ini, ya.
Ayo ikhwatal iman rahimakumullah, maka kita lanjutkan dulu. Jadi yang pertama adalah Mistah bin Usasah. Kemudian yang kedua adalah Hamnah binti Jahsy, di mana Hamnah binti Jahsy ini adalah adik dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Zainab binti Jahsy. Zainab binti Jahsy, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memiliki derajat kemuliaan tersendiri di hadapan Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana Aisyah memuji Zainab binti Jahsy ini, madunya, istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Aisyah bahwa Zainab ini adalah seorang perempuan yang cantik. Dia adalah seorang perempuan yang mulia, satu-satunya istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak terlibat dalam penyebaran berita dusta, yang dia memberikan pembelaan kepada diri Aisyah radhiyallahu anha. Maka Aisyah memberikan rasa hormatnya kepada istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Zainab binti Jahsy ini. Tapi berbeda dengan adiknya yang bernama Hamnah binti Jahsy. Hamnah binti Jahsy ini yang disebut oleh Aisyah radhiyallahu anha turut berperan dalam menyebarkan berita dusta ini. Maka Hamnah kemudian dikatakan oleh Aisyah dia mempunyai dosa yang besar dalam urusan ini. Selanjutnya yang ketiga adalah Hasan bin Thabit, di mana Hasan bin Thabit ini adalah seorang penyair yang dia juga turut andil di dalam menyebarkan berita dusta ini. Ini yang disebutkan sekali lagi oleh Aisyah radhiyallahu anha, di mana dengan syair-syairnya ini Hasan mengeluarkan kalimat-kalimat dusta yang itu membuat sahabat yang tertuduh dalam peristiwa hadisul ifki dari Sofwan bin Mu'attal radhiyallahu an juga marah, sampai-sampai terjadi pertengkaran. Bagaimana Sofwan diceritakan memukul pedangnya kepada si Hasan bin Thabit ini, dan kemudian Nabi SAW dengan besar hati melerai dua orang sahabat ini. Ayo ikhwatal iman rahimakumullah, kita lanjutkan ayat berikutnya. Di An-Nur ayat 12 Allah Subhanahu wa taala berfirman, laula idza sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan wa qalu hadza ifkum mubin. Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu, orang-orang mukminin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri, dan mengapa tidak berkata ini adalah satu berita bohong yang nyata. Jadi ayat ini yang kemudian menceritakan tentang kisah Abu Ayyub Al-Ansari dan istrinya Ummu Ayyub radhiyallahu anhuma, di mana ketika itu Ummu Ayyub seakan-akan termakan dengan kisah hadisul ifki ini. Ummu Ayyub mengatakan kepada sang suaminya, "Mas, gimana kok ada berita seperti itu? Dengar enggak sampean?" Maka kemudian Abu Ayyub mengatakan, "Kira-kira kalau itu mungkin enggak kamu melakukannya?" Maka Ummu Ayyub mengatakan, "Enggak mungkinlah saya melakukan pekerjaan seperti itu." Maka Abu Ayyub kemudian mengatakan kepada istrinya, "Kalau kamu saja enggak mau, enggak mungkin melakukan perbuatan seperti itu, apalagi Aisyah. Aisyah ini lebih mulia derajatnya di sisi Allah daripada dirimu," kata Abu Ayyub. Masya Allah, ini sikap yang baik seorang suami, bagaimana memberikan gambaran kepada sang istri untuk tidak termakan di dalam perkara-perkara hadisul ifki ini, berita dusta yang merobek-robek kehormatan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam akibat perbuatan kaum munafikin. Maka alhamdulillah kalimat dari sang suami ini, Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu ini, yang kemudian menyadarkan Ummu Ayyub, karena dia hampir-hampir saja termakan berita itu, sehingga diberikan gambaran kalau dirinya saja tidak mau dan tidak mungkin melakukan perbuatan zina tadi, apalagi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih mulia darinya. Ayo ikhwatal iman rahimakumullah, sekali lagi ini sekali lagi ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk memberikan pembelaan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian dilanjutkan di ayat berikutnya, ayat ke-13,
laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada fa idza lam ya'tu bis syuhada'i fa ulaika indallahi humul kadzibun. Mengapa mereka yang menuduh itu tidak mendatangkan 4 orang saksi atas berita dusta itu? Oleh karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi, maka mereka itulah pada sisi Allah orang-orang yang dusta. Jadi ini yang kemudian juga menjadi pelajaran bersama bagi kita. Ketika kita menuduh seseorang muslim atau muslimah yang baik dengan perbuatan tuduhan keji, zina dan sebagainya, maka kita harus menghadirkan 4 orang saksi sebagai penguat kalau perbuatan itu adalah perbuatan yang benar dilakukan oleh orang yang kita tuduh itu. Kalau seandainya kita tidak mampu menghadirkan 4 orang saksi, maka sudah cukup diam. Kita tidak mengutarakan apa yang kita saksikan. Kalau seandainya pun kita menyaksikan secara langsung, tapi karena kita tidak mampu menghadirkan 4 orang saksi, maka cukup, tidak perlu kita berikan kesaksian ini. Karena sekali lagi ketidakmampuan kita menghadirkan 4 orang saksi tersebut. Dan biarlah urusan itu menjadi catatan si pelaku itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun seandainya dia tidak mengakui perbuatannya, maka cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang menjadi saksi atas peristiwa yang dilakukannya. Ini pelajaran mahal ayolah ikhwatal iman rahimakumullah. Agar kita tidak mudah sekali lagi menuduh saudara-saudara kita dengan berita-berita yang dusta dan seterusnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan di ayat yang ke-14, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirah lamassakum fima afadtum fihi adzabun azim. Sekiranya tidak ada karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu semua di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar karena pembicaraan kamu tentang berita dusta itu. Ya. Jadi sekali lagi ini peristiwa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kaum muslimin tidak mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, bimbingan jebakan berita dusta dari kalangan orang-orang munafikin, maka sekali lagi Allah akan mengancam, menimpakan azab yang besar dikarenakan kita menjadi bagian dari permainan yang dilakukan oleh orang-orang munafikin, yakni terkait dengan hadisul ifki ini. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. Ingatlah di waktu kamu menerima berita dusta itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun, dan kamu menganggapnya sesuatu yang ringan saja, padahal di sisi Allah dia adalah sesuatu yang besar. Wa taksabunahu hayyinan wa huwa indallahil azim. Kalian mengira ini berita yang biasa saja, padahal di sisi Allah dia adalah perkara yang besar. Lisan kita mengatakan cuma sekedar berita itu saja, tapi dia memiliki konsekuensi yang berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala nantinya. Ya. Jadi jangan pernah menganggap enteng, jangan pernah menganggap ringan satu kalimat yang keluar dari lisan kita yang terkait dengan kehormatan kaum muslimin, karena dia memiliki pertanggungjawaban yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita ringan, tetapi nanti di akhirat lisan ini memiliki tanggung jawab yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayo ikhwatal iman rahimakumullah, hendaknya lisan kita senantiasa terjaga untuk tidak mengatakan sesuatu yang kita tidak memiliki ilmu atas itu, yang kita tidak faham atas berita-berita tersebut. Kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat berikutnya, ayat yang ke-16, walaula idza sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadza subhanaka hadza buhtanun azim. Dan mengapa kamu tidak berkata di waktu mendengar berita dusta itu, sekali-kali tidaklah pantas bagi kita mengatakan ini, maha suci engkau ya Rabb kami, ini adalah dusta yang besar. Ya'idzukumullahu an ta'udu limithlihi abada in kuntum mu'minin.
Allah memperingatkan kamu agar jangan kembali memperbuat yang seperti itu selama-lamanya jika kamu orang-orang yang beriman. Wa yubayyinullahu lakumul ayat wallahu alimun hakim. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Innalladzina yuhibbuna an tasyi'al fahisatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat, dan Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa annallaha raufur rahim. Dan sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu, dan Allah Maha Penyantun dan Maha Penyayang, niscaya kamu akan ditimpa azab yang besar. Ayo ikhwatal iman rahimakumullah. Ini sebuah pengantar, sekali lagi An-Nur ayat 11 sampai 20 yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam rangka memberikan pembelaan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Lalu pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah hadisul ifki ini? Yang pertama, kata Syekh Munir Muhammad Al-Ghotban, adalah menghindari tuduhan yang masih bersifat prasangka adalah kewajiban pokok yang wajib ditunaikan kaum muslimin. Mereka juga harus menyadari bahwa zon atau prasangka seperti itu akan menjadi pusat perhatian lawan maupun kawan. Karena itu sebisa mungkin agar menghindari tempat-tempat hal apapun yang bisa menimbulkan prasangka buruk. Artinya jangan sampai kita menjadi bagian dari isu yang dilontarkan oleh musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Kita menghindari perkara-perkara yang menyebabkan kita terjebak dalam zon, dalam prasangka yang dibangun oleh musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Contoh seandainya yang pernah kita lihat kemarin, peristiwa yang cukup menjadi pemberitaan yang ramai di medsos, di media sosial, terutama di WhatsApp, bagaimana tersebarnya foto orang-orang yang muktakif di Masjid Mujahidin ini, ya. Jadi 5 orang yang mereka berinisiatif menyampaikan zakat fitrah dan sumbangan insidentil ketika itu di kalangan para muktakif, orang-orang yang itikaf di Masjid Mujahidin. Pada tanggal 27 Ramadan mereka berangkat ke Lapas Porong, lembaga pemasyarakatan Porong, untuk memberikan bantuan itu. Masya Allah, ketika sampai di sana, 2 orang di antara 5 orang ini yang tidak membawa KTP kemudian dipotret. Dan ini memang prosedur yang berlaku di sana oleh pihak lapas, kemudian difoto. Dan qadarullah, tiba-tiba foto itu menyebar di media sosial, dan hampir banyak di kalangan kaum muslimin yang percaya, sehingga mereka andil kemudian menyebarkan foto-foto itu. Apalagi kemudian ditambahi narasi-narasi yang cukup menyakitkan, narasi yang itu kontennya berisi fitnah semuanya. Dikatakan bahwa 2 orang itu adalah DPO dari Densus Mabes Polri. Dikatakan bahwa mereka adalah calon pengantin bom bunuh diri. Dikatakan bahwa mereka adalah bagian dari jaringan teroris Solo yang meledak kemarin di Mapolsek Solo sana, dan berita-berita dusta lainnya yang kemudian juga ditambahi narasi untuk kaum muslimin supaya berhati-hati, edarkan foto ini karena dia adalah orang-orang yang berbahaya. Wal iyadzu billah. Tangan kita yang kita pakai untuk menyebarkan gambar-gambar itu nanti akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tangan kita ini yang nanti memiliki tanggung jawab besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa tasabunahu hayyinan wa huwa indallahil azim. Kalian mengira itu adalah perkara yang sepele, menyebarkan foto-foto saudara kalian yang menyangkut kehormatan mereka, yang ini berisi fitnah. Sekali lagi, yang sampai hari ini fitnah itu termakan oleh kalangan kaum muslimin, sehingga kemudian sekali lagi ini menjadi pelajaran yang mahal agar kita tidak mudah-mudah menyebarkan sesuatu yang kita tidak faham tentang ilmunya, yang itu dikhawatirkan akan menyakiti saudara kita kaum muslimin, yang boleh jadi nanti mereka akan menuntut di hadapan Allah terhadap orang-orang yang menyebarkan foto-foto seperti itu.
Ini pelajaran yang pertama. Kemudian yang kedua adalah jangan menerima isu begitu saja. Sebagaimana disebutkan tadi di Quran surat An-Nur ayat 13, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada fa id lam ya'tu bisyuhada'i fa ulaika indallahi humul kadzibun. Mengapa mereka yang menuduh itu tidak mendatangkan 4 orang saksi atas berita dusta? Oleh karena mereka tidak mendatangkan saksi, maka mereka itulah di sisi Allah sebagai para pendusta. Ayo ikhwatal iman rahimakumullah. Ini juga yang masih berlanjut ternyata. Jadi 5 orang muktakif ini yang beriktikaf di Masjid Mujahidin ini, tiba-tiba mereka merasa terteror dengan berita dusta yang beredar di media sosial ini. Rumah-rumah mereka tiba-tiba difoto oleh beberapa orang yang mengaku aparat. Mereka diteror, dikatakan kepada RT RW setempat bahwa hati-hati, si fulan ini adalah teroris dan sebagainya, mereka adalah buronan Mabes Polri dan sebagainya. Padahal wallah, demi Allah, sudah diklarifikasi oleh Densus Mabes Polri dan Humas Polda Jatim bahwa mereka ini orang-orang yang bersih. Bahkan mereka menyebutkan itu berita dusta, itu berita fitnah. Mereka pun juga mengakui tidak tahu siapa yang menyebarkan ini. Dan ini sekali lagi masih menjadi agenda, di mana kemarin malam saya mendapat laporan 1 dari 5 orang ini masih diteror, masih ditanya-tanya, diberikan berita-berita dusta bahwa si fulan terkait jaringan teroris dan sebagainya. Waliyadzubillah, sekali lagi takutlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada bapak-bapak aparat yang mungkin hadir di sini atau yang mendengar radio ini, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mudah-mudah menuduh kaum muslimin dengan berita-berita dusta. Sekali lagi, ini perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betapa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peringatan yang agung kepada kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berhati-hati dalam perkara dzon ini, perkara prasangka ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhonn inna ba'dzadh-dhonni itsm wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha shawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, karena sesungguhnya sebagian tindakan prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaramu yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Ayo ikhwatal iman rahimakumullah. Ini pelajaran penting untuk kita semuanya, terutama bapak-bapak aparat, untuk menjadikan ayat Allah Subhanahu wa taala ini sebagai pegangan. Jangan sampai Anda nanti dimintai pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala. Komandan tertinggi Anda nanti di akhirat yang akan memintai semua pertanggungjawaban Anda. Jangan karena takut dengan komandan Anda di dunia lalu Anda melalaikan kewajiban Anda sebagai seorang hamba untuk bertanggung jawab kepada komandan besar Anda, yakni Allah Tabaraka wa taala. Ini peringatan yang besar. Allah melarang kita untuk tajassus, untuk mencari-cari, untuk memata-matai kaum muslimin, karena ini perkara dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda memata-matai kehidupan kaum muslimin, menuduh mereka dengan berita-berita dusta, berita-berita yang Anda karang demi memuaskan keinginan dari komandan Anda, maka takutlah Anda kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah nanti akan menjadikan bagian tubuh Anda bersaksi yang dia tidak bisa dusta di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ikhwatal iman rahimakumullah, sekali lagi ini pelajaran yang mahal bagi kita. Kemudian yang ketiga, catatan yang diberikan oleh Syekh Munir Muhammad Al-Ghotban adalah untuk menimbang secara cermat dalam menilai benar tidaknya satu isu, dan bandingkanlah pribadi orang yang diisukan itu dengan diri Anda sendiri. Dengan demikian
pastilah kita akan tetap mempercayai teman kita seperti halnya mempercayai diri Anda sendiri. Timbangan syar'i yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kisahnya dari keluarga Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu tadi, bagaimana ketika diisukan oleh sang istrinya Ummu Ayyub, Abu Ayyub cukup memberikan perbandingan. Apa mungkin kalau seandainya kita yang menjadi tertuduh di dalam berita tersebut, hadisul ifki tersebut, apa mungkin kita melakukannya? Maka kalau seandainya kita mengatakan tidak mungkin, semoga Allah menjauhkan diri saya dalam perkara itu, maka ketahuilah, boleh jadi orang yang Anda sebarkan berita dalam kasus tersebut, dia mungkin memiliki derajat yang lebih tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka timbangan syar'i seperti inilah yang kita harapkan betul-betul menjadi tolak ukur, menjadi sebuah pertimbangan bagi kita untuk tidak mudah menyebarkan berita-berita dusta. Bandingkan seandainya diri kita yang menjadi tertuduh di dalam peristiwa itu, apakah mungkin? Kalau memang tidak mau dan tidak mungkin, maka ya sudah, berhenti di sini berita dusta itu. Jangan sampai kemudian disebarkan kemana-mana. Ini sekali lagi timbangan syar'i, mizan syar'i dalam istilah Syekh Dr. Abdul Azam rahimahullah, supaya kita faham bahwa inilah timbangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang lain yang kita sebut itu, kita andaikan diri kita dan kita tidak mau melakukan perbuatan itu, maka insya Allah orang itu pun juga tidak mungkin melakukan perbuatan yang tersebut. Yang keempat, ayol ikhwatal iman rahimakumullah, jangan sekali-kali membiarkan hawa nafsu ikut campur dan berperan dalam menyelesaikan soal tersebarnya kabar dusta. Dua pelajaran yang diceritakan oleh Syekh Munir Muhammad Al-Ghotban, bagaimana Aisyah radhiyallahu anha, walaupun beliau menjadi tertuduh dalam kisah hadisul ifki ini, logika dan pertimbangan Aisyah masih nalar, masih normal. Beliau masih bisa membandingkan antara dua saudara ini, Zainab binti Jahsy dan Hamnah binti Jahsy. Aisyah masih proporsional, dia masih adil di dalam memberikan penilaian. Ketika Zainab binti Jahsy tidak terlibat, dia memberikan penghormatan yang demikian tinggi kepada Zainab binti Jahsy, memuji Zainab dengan akhlaknya yang dia tidak terlibat di dalam peristiwa itu. Tetapi Aisyah pun juga adil di dalam memberikan penilaian terhadap Hamnah binti Jahsy. Kendati Hamnah adalah saudaranya dari Zainab, tetapi Hamnah dalam pandangan Aisyah, karena betul-betul dia terlibat di dalam pemberitaan dusta ini, maka Aisyah pun juga memberikan timbangan yang syar'i pula, menyalahkan Hamnah dalam urusan apa? Kasus terandilnya dia, ikut andilnya dia di dalam penyebaran berita dusta ini. Jadi harus ada rasionalisasi, ada pertimbangan akal sehat yang membuat kita untuk bersikap adil. Tidak kemudian kita gebiah uyah. Tetap tidak boleh nafsu yang berbicara. Bagaimana nafsu ini pun juga kita redam dalam urusan dakwah dan jihad. Bagaimana para sahabat Ali bin Abi Thalib dan para sahabat lainnya radhiyallahu anhum majma'in, yang ketika mereka berhadapan musuh, tapi ketika nafsu itu menyelimuti mereka, maka kadang pedang mereka ini tertahan. Mereka tidak mau pedangnya menumpahkan darah orang-orang kafir hanya karena pertimbangan nafsu. Mereka ingin pedang ini berbicara atas nama Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingin pedang ini menumpahkan darah orang-orang kafir karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam rangka memuaskan nafsu dendamnya, bukan dalam rangka memuaskan nafsu untuk menyakiti atau membunuh mereka tanpa dasar yang syar'i di hadapan Allah Tabaraka wa taala. Ini pelajaran yang keempat. Kemudian ayol ikhwatal iman rahimakumullah, pelajaran yang kelima yang diberikan catatan oleh Syekh Munir Muhammad Al-Ghotban rahimahullah adalah beban terberat dalam menghadapi hadisul ifki ini adalah sikap yang mesti diambil oleh orang yang diisukan. Adapun manhaj yang harus menjadi pegangan dalam hal ini adalah janganlah membalas berita dusta dengan berita dusta yang lain, dan janganlah membalas isu yang dusta dengan isu dusta yang lain. Artinya tetap koridor syar'i kita pakai. Kalau kita tidak suka dengan tersebarnya walaupun berita dusta itu menuduh kita dengan perbuatan yang tidak mungkin kita lakukan,
Maka jangan kemudian kita ikut-ikutan menabrak kaidah-kaidah syar'i sehingga kita merasa halal, sehingga kita merasa perlu untuk membuat berita dusta tandingan. Dan ini yang dilarang oleh Islam, dan ini yang membedakan Islam dengan din lainnya. Bagaimana Islam tetap berjalan dengan bimbingan Rabbani, dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Perang yang kita lakukan juga tidak asal membunuh, ada kaidah-kaidah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam fikul jihad. Demikian dakwah yang kita lakukan pun juga tidak asal serampangan. Ketika menghadapi isu-isu yang dilontarkan oleh musuh-musuh Allah dan Rasulnya, kendati isu dusta boleh jadi seperti itu, tetap kita tidak boleh memberikan program-program yang itu menepis atau memberikan kontra isu dusta itu dengan beristiwa dusta yang kita buat. Waliyadzubillah. Tetap kalau perlu kita memberikan klarifikasi sebagaimana yang kemarin kita lakukan bersama untuk memberikan pembelaan kepada 5 orang muktakif ini. Kita datangi, kita tabayun pertama kali ke pihak Lapas Porong. Alhamdulillah mereka mengakui dan mereka juga merasa tersudut dengan pemberitaan seperti itu. Bahkan mereka tabayun langsung ke Densus Mabes Polri, dan alhamdulillah tabayun juga memperjelas bahwa itu betul-betul berita dusta. Kemudian kita lanjut ke MUI Jatim, kita sampaikan 5 orang ini, saudara kita ini yang mereka terkena fitnah seperti hadisul ifki ini. Masya Allah, MUI Jatim dengan legowo berkata bahwa mereka pun juga siap berada di belakang kita untuk memberikan pembelaan atas berita fitnah yang menimpa saudara kita ini. Kita pun juga datang ketika melihat di media, salah satu media di Jawa Timur memberitakan tentang foto 2 saudara kita ini dengan kalimat bahwa mereka diduga adalah calon pengantin, sambil kemudian dibesar-besarkan berita dengan kekhawatiran warga Blitar karena diisukan mereka berada di Blitar dan sebagainya. Kita datangi koran itu, kita ketemu dengan penanggung jawab dari berita itu, dan mereka mengakui salah, menyalahkan wartawannya yang menulis berita tersebut tanpa pemberitaan yang adil. Tidak ada upaya untuk cover by both side, memberikan berita yang seimbang dengan narasumber yang dimaksud. Kemudian mereka membuat berita penjelasan untuk memperjelas berita yang sesungguhnya, dan alhamdulillah keesokan harinya dimuat berita dusta yang disalahkan oleh mereka bahwa berita itu betul-betul adalah berita dusta, berita fitnah yang menimpa 2 orang saudara kita ini. Kemudian ayat ikhwatal iman rahimakumullah, peristiwa yang keenam, catatan yang terakhir adalah sikap terakhir yang bisa kita simpulkan dari peristiwa hadisul ifki ini adalah menghukum orang-orang yang terberdaya dan terlibat di dalam menyebarkan fitnah. Dengan demikian berarti tidak cukup pernyataan bahwa si tertuduh tidak bersalah, dan tidak cukup dengan sekedar sang pemimpin menolak segala perkataan buruk yang dilontarkan oleh pihak yang terkena fitnah lalu kemudian habis perkara. Harus ada hukuman yang tegas yang dilaksanakan di tengah masyarakat muslim terhadap siapapun yang menyebarkan isu setelah dilakukan pemeriksaan yang secermatnya. Jadi Islam mengajarkan kepada kita bagaimana ada hukuman yang disebut dengan hukuman had al-qadhaf, di mana hukuman had al-qadhaf ini diberikan kepada orang-orang yang menyebarkan berita dusta, kepada orang-orang yang menuduh dengan tuduhan palsu yang tidak ada dasar yang bisa dipertanggungjawabkan secara syar'i untuk menuntut orang yang ia tuduhkan. Maka si orang yang mengisukan berita dusta ini dicambuk 80 kali cambukan, didera dengan 80 kali dera. Ini yang dilakukan oleh Islam terhadap orang-orang yang memberikan berita dusta yang menuduh kehormatan kaum muslimin dengan berita yang tidak benar. Kalau seandainya mereka tidak bisa menghadirkan saksi, maka mereka harus dihukum dengan 80 kali cambukan. Jadi ayat ini turun setelah 3 nama yang disebut tadi, Mistah bin Utsasah, Hasan bin Sabit, dan Hamnah binti Jahsi, ya. Tapi karena mereka ketika melakukan peristiwa itu ayat belum turun, sehingga mereka terbebaskan dari perkara had tadi. Jadi ayo ikhwatal iman rahimakumullah, ini adalah keputusan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk pelajaran penting bagi orang-orang terutama kaum muslimin
untuk tidak mudah-mudahnya memberikan tuduhan dusta terhadap kehormatan saudara kita kaum muslimin ini. Karena apa? Yaitu tadi ancamannya, supaya kita berhati-hati. Kalau memang kita tidak tahu dalam urusan berita tersebut, diam. Dan diam itu jauh lebih terselamatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Falyakul khairan aw liyasmut. Ya, ngomong yang baik atau diam. Ngomong yang jujur, atau kalau tidak bisa ngomong yang jujur, diam. Sebab ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemampuan kita untuk menjaga lisan kita ini, untuk memanage lisan kita ini, untuk mengatur lidah kita ini, memiliki pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan ajr, memberikan balasan, memberikan ganjaran kepada orang-orang muslim yang bisa mengatur lisannya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah kalimat-kalimat yang benar, kalimat-kalimat yang beres, kalimat-kalimat yang jujur. Yuslih lakum a'malakum, maka Allah akan memperbaiki amal-amal kalian. Ini janji Allah. Ketika kita bisa mengatur lisan kita, mengucapkan kalimat-kalimat yang benar, lidah kita tidak terbiasa memberitakan berita-berita dusta atau berita-berita yang menyudutkan kaum muslimin dengan alasan yang tidak syar'i, maka insya Allah lisan kita akan mendapatkan dua faedah, dua manfaat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuslih lakum a'malakum, Allah akan memperbaiki urusan kita. Kalau kita mendapati urusan kita di dunia tidak pernah kelar, tidak pernah menemukan jalan perbaikan, tidak pernah ada solusi untuk menyelesaikan kehidupan kita ini, bahkan kehidupan kita lebih rumit, maka bermuhasabalah. Jangan-jangan karena lisan kita terbiasa memberikan kalimat-kalimat dusta yang menyakiti kehormatan kaum muslimin. Maka kalau seandainya itu terjadi, maka beristighfarlah kita kepada Allah, dan kemudian lisan kita berhenti untuk menyebarkan berita-berita dusta terkait dengan kehormatan kaum muslimin. Ini yang pertama, Allah akan memberikan jalan penyelesaian atas masalah kita kalau seandainya kita mampu menjaga lisan kita. Kemudian yang kedua adalah janji Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, kata Allah. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Masya Allah, tidakkah ada sesuatu yang lebih menggembirakan daripada ketika kita mendapati Allah Tabaraka wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita? Tentu ini sesuatu yang lebih indah, sesuatu yang lebih besar daripada kenikmatan yang Allah berikan di dunia, melainkan kenikmatan yang tertinggi, yakni Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ketika Allah sudah ridho kepada kita, ketika Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita, ini bermakna bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat kita, derajat kita kepada sesuatu yang lebih baik, dan Allah akan mengumpulkan kita bersama orang-orang yang terbaik di dalam tempat yang terbaik, yakni di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita inginkan pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kabulkan ketika Allah sudah ridho kepada sang hamba, ketika Allah sudah mengampuni dosa-dosa sang hamba, akibat lisan sang hamba ini terpelihara dari perkara-perkara dosa dan maksiat, perkara-perkara yang dia mampu lisan ini menjaga kehormatan saudara-saudaranya kaum muslimin. Ayo ikhwatal iman rahimakumullah. Ini 6 perkara yang diberikan catatan oleh Syekh Munir Muhammad Al-Ghadban atas peristiwa hadisul ifki, yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan bagi kita untuk banyak mengambil pelajaran dari kisah tersebut, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menjauhkan kita dari perkara-perkara dusta, dari perkara-perkara yang menimpa kehormatan kaum muslimin, untuk tidak mengambil peran tersebut kecuali peran dalam rangka memberikan pembelaan kepada kehormatan kaum muslimin. Demikian ma'asyiral muslimin rahimakumullah apa yang bisa kita bincangkan pada pagi hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk tetap istiqomah di dalam beramal soleh di dunia, dan menjadikan amal soleh itu menjadi timbangan pemberat bagi amal kebaikan kita nantinya di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.